Dan hari ini kita tuh memiliki tema Ting 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 Ho dalam rangka merayakan Breast Cancer Awareness Month. Saya minta tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk acara yang luar biasa hari ini. Isi Sunday Ride Rejuve with BKTCC. Dan pastinya kalau tadi nih ada foto-foto, jangan lupa juga nih kalau di-upload ke sosial medianya ya, minta tolong di tag di Instagram kita @rejuveid dengan hashtag #RejuvePink4Hope. Dan mau informasiin juga nih Bapak dan Ibu, mungkin bagi Anda yang belum mendapatkan bidon bisa diambil di akhir acara ya. Jadi tinggal infoin aja, saya belum dapat bidon, nanti tenang kita kasih untuk Anda semuanya ya. Dan juga saya mau langsung aja masuk acara inti di hari ini. Ternyata nih Bapak Ibu, melalui situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia. Dan juga nih ternyata kanker payudara ini jadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Emang cukup menyeramkan ya kalau mungkin ada sanak saudara ataupun juga keluarga, teman yang terkena kanker payudara tuh udah pasti shock dan juga takut begitu ya. Nah pastinya nih kita yang ketakutan pengen tahu lebih detail gimana sih cara mencegahnya, itu dia diadakan acara hari ini. Nah mungkin bapak-bapak pada pikir, aduh kayaknya kanker payudara mau untuk para wanita, saya ngapain ada di sini? Salah bapak-bapak, ternyata ya kasusnya ini untuk para pria pun juga ada, walaupun gak sebanyak yang menyerang para wanita. Jadi tetap harus waspada juga, baik itu para wanita dan juga bapak-bapaknya, para prianya pun harus tetap waspada. Dan dari berbagai sumber penyebab kanker payudara, pencegahannya pun sangat beragam. Kadang-kadang kita pengen taunya itu lewat Google gitu ya, gimana sih pencegahannya. Nah makanya hari ini kita langsung aja kehadiran salah satu narasumber yang akan informasi kepada kita secara detail pastinya ya. Ini langsung saja saya mengundang Dr. Nani Dewi MGizi SPGK, dokter spesialis gizi yang kini berpraktik di Rumah Sakit Kanker Darmais serta menjabat sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga merupakan alumni program Magister Gizi dan juga spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Luar biasa Dokter Nani, selamat pagi. Ini mikrofonnya sebentar ya. Oke. Dokter gimana nih, semangat pastinya ya? Semangat? Semangat. Semangat banget. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik dokter, saya persilakan kembali duduk karena kita juga langsung aja saya akan mengundang salah satu narasumber juga yang akan informasiin kita juga, kasih informasi yang bermanfaat juga. Ada Bapak Richard Anthony. Beliau adalah CEO serta Presiden Direktur Rejuve. Luar biasa, saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Richard Anthony. Bapak Richard ini memiliki passion yang sangat besar terhadap gaya hidup sehat. Terlihat ya, Bapak Richard ini selalu menerapkan gaya hidup sehat di kesehariannya dan juga dari pekerjaannya pun. Jadi bukan kesehariannya aja, tapi juga pekerjaannya pun ikut-ikutan nih untuk masuk ke gaya hidup sehat. That's why Bapak Richard ini langsung memproduksi ataupun juga membangun Rejuve. Dan pastinya melalui inovasi-inovasi yang terus dikembangkan dari perusahaan-perusahaan yang dari awalnya itu dikelola secara manual begitu ya, kini berkembang dengan pesat dan mampu membawa teknologi terkemuka ke dalam industri pengolahan bahan baku segar, makanan dan juga minuman, serta teknologi high pressure processing untuk pertama kalinya di Indonesia. Saya minta tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Rejuve. Dan mungkin kalau Anda lihat sekarang
setiap mall pasti selalu ada boothnya Rejuve, bener gak sih? Ada standnya Rejuve. Itulah dia, karena kita selalu mengembangkan supaya bukannya saja kita-kita yang udah kenal Rejuve yang bisa hidup sehat, tapi orang-orang pun juga yang ingin hidup sehat, apalagi yang suka jus, apalagi yang suka buah-buahan, daripada diolah-olah begitu kan ya, lebih baik minum Rejuve aja begitu ya. Karena Rejuve ini adalah true cold press juice nomor 1 di Indonesia. Well, sepertinya kita langsung ngobrol aja dulu sama dokter Nani aja terlebih dahulu ya. Oke, dok, tadi tuh aku dapat informasi katanya kanker payudara itu bukan hanya saja menyerang perempuan. Betul ya dok ya? Laki-laki juga. Oke, tapi apakah sebanyak itu? Karena kalau saya dengar jarang banget gitu dengar ada laki-laki terkena kanker payudara. Gimana nih dok? Jadi memang dulu sebelumnya, gitu ya, waktu sebelumnya kanker payudara itu rata-rata banyak dialami oleh perempuan. Premenopause, postmenopause. Tapi seiring perjalanan waktu, lifestyle yang makin muda, tingkat obesitas semakin tinggi. Sebetulnya kalau faktor risiko dari kanker payudara itu banyak. Nah, baik itu histori, kemudian yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Hormonal bermain di sini. Ya. Jadi apapun yang bisa menyebabkan memicu perkembangan sel-sel hormon, maka baik perempuan dan laki-laki itu karena dipengaruhi kanker payudara ini dipengaruhi oleh sel adiposa, sel lemak ya, sel lemak yang nanti bisa memicu estrogen. Nah, estrogen itu kan di perempuan dan laki-laki sebenarnya ada, cuma kadarnya yang berbeda. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kanker payudara itu berhubungan erat dengan siklus atau level estrogen yang tinggi di peredaran tubuh. Gitu. Jadi yang semua yang bisa memicu estrogen itu meningkat tinggi bisa memicu timbulnya sel kanser. Oke, jadi mungkin dari gaya hidup, terus juga dari cara makan, asupan-asupan apa yang masuk dalam tubuh itu bisa menyebabkan kanker payudara itu, baik wanita dan juga pria begitu ya. Baiklah dokter, langsung aja, sepertinya hari ini udah ada presentasinya khusus ya untuk kita semua. Saya persilakan, maka dari itu langsung saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Nani. Terima kasih. Semangat ya. Selamat pagi semuanya. Saya boleh turun dari panggung nggak? Boleh. Soalnya saya nggak bisa lihat slide sih, dan saya biasa berdiri. Kok mundur Mbak? Oke, baik. Pagi hari ini saya diminta untuk sharing, berbagi tentang bagaimana sih preventif dari kanker payudara. Saya saat ini berpraktik di Rumah Sakit Kanker Darmais dan di Family Healthcare. Jadi di rumah sakit itu ya segala macam kanker ada lah ya, dari yang nomor 1 di Indonesia sampai yang paling jarang. Outline hari ini saya ingin menampilkan angka insiden, prevalensi, peningkatan, kemudian apa sih yang menjadi faktor risiko kanker payudara ini bisa berkembang, dan rekomendasinya apa nih untuk merubah lifestyle, serta apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Sebagai awalan, memang benar tadi yang dikatakan Mbak Zi bahwa kanker payudara itu di dunia saja masih menempati urutan pertama. Di Asia 45,5%, dengan angka kejadian sekitar lebih dari 1 juta, dari 1 juta kasus dari angka 2.200.000 kasus. Kemudian masih menempati urutan nomor 2, kematian akibat kanker. Karena rata-rata pasien itu deteksi dininya kurang. Begitu sudah dideteksi ini, diterapi mundur-mundur karena takut. Akhirnya yang menyebabkan rata-rata angka kematian itu adalah metastasenya dan efek samping akibat terapi. Kemudian di Indonesia sendiri masih menempati
urutan pertama juga 16,6% dengan total angka kejadian. Oke. Sekarang apa nih yang harus kita lakukan? Breast cancer itu sebenarnya baik di negara berkembang, negara maju yang berhubungan dengan lifestyle, dia menempati urutan pertama. Sebetulnya kemudian direkomendasi, yang merekomendasi itu sudah World Research Fund, bahwa healthy lifestyle itu memang harus diadaptasi, tidak bisa berubah mendadak. Karena adaptasi itu maka berjalan pelan-pelan dan kalau terjadi penurunan tidak hanya menurunkan angka kejadian kanker payudara, tetapi penyakit-penyakit metabolik yang lainnya yang berhubungan dengan perubahan lifestyle. Ada kencing manis, jantung, kemudian biasanya berhubungan juga penyakit selain kanker payudara ya pada wanita yang berhubungan dengan perubahan lifestyle adalah kanker ovarium, dan itu bisa berhubung. Ketika sudah kita deteksi, kemudian kita ubah gaya hidupnya, karena penyebaran atau peningkatan sel kanker itu berhubungan dengan sel adiposa, penurunannya sekitar 25-30% turunnya angkanya, baik rekurensinya maupun angka kejadiannya. Untuk preventifnya pasti ada. Jadi ketika di keluarga itu kita punya genetik historik, tidak pasti akan muncul kalau sakit hati. Jadi kita harus mengetahui apa sih faktor-faktor risikonya. Kemudian rekomendasinya adalah kita melakukan rekomendasi yang sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana caranya? Early detection. Lebih dari usia 20 tahun, kita harus sudah mulai mendeteksi secara awal. Kita lakukan sadari dan sadanis. Oke. Sadari, periksa payudara sendiri. Sadanis, periksa payudara melalui tenaga klinis. Sadari itu kapan dilakukan? Sebulan sekali. Sebulan sekali, targetnya usia lebih dari 20 tahun pada hari ke-7 dan hari ke-10 siklus menstruasi. Ada 6 step sebetulnya. Tapi kalau saya praktekkan di sini malu nggak ya? Enggak apa-apa. Oke ya, kasarannya aja. Kenapa aja cowoknya nggak ada? Jadi ada 6 step nih, ada 6 step. Mudah, tapi kalau kita tidak perhatikan, ya udah terlewat. Jadi karena dia bisa dilakukan sendiri. Laki-laki, karena tadi angka laki-laki juga ada, walaupun rendah, boleh. Laki-laki juga boleh melakukan sadari. Jadi kita berdiri di kaca, periksa payudara kanan sama kiri beda nggak ya? Kalau beda, ya jangan takut dulu. Ada step keduanya. Begitu lengan dimajukan, lengan di belakang, maju, kemudian dilihat kanan kiri sama atau tidak. Lengan ke belakang, kanan kiri sama atau tidak. Ya. Kemudian tangan di pinggang, lagi kanan maju sama atau tidak. Ke belakang sama atau tidak. Terlihat nggak ada? Coba diulang dari awal. Oh gitu ya. Saya butuh model nih, gimana dong? Ada yang mau jadi model? Eva? Manekin aja, manekin. Manekinnya nggak bisa begini-begini. Oke, Jawa gini, aja, Mbak. Jawa Apa-apa. aja. Oke. Ada kaca ya, ada kaca. Kita lihat ya. Kanan kiri sama nggak nih? Oke. Masing-masing. Oke. Sama nggak? Kemudian tangan ke atas. Oh. Oke. Anggap ini kacanya ya, Mbak. Oke, lihat kaca. Payudara kanan kiri sama atau tidak? Ingat. Kalau beda nggak masalah. Kemudian tangan ke atas, lipat ke belakang. Dua-duanya. Oke. Majukan tangan, lihat pergerakannya sama atau tidak. Kemudian ke belakang. Sama nggak? Ada nggak terlihat benjolan? Ada nggak terlihat kerutan? Ya. Oke. Kemudian tangan dipinggang. Sama. Majukan, mundurkan.
Bisa kelihatan di situ. Apakah ada benjolan kecil? Apakah ada seperti kulit jeruk? Ya. Kemudian tangan, maaf nih, menunduk. Payudara kan akan menggantung ya. Oke, payudara menggantung akan terlihat tuh. Jangan dibayangin ya. Jangan. Oke. Itu juga akan kita lihat perbedaannya. Kemudian ya sudah. Tangan yang kiri di belakang. Tangan kanan meraba. Gerakan memutar, gerakan memijit, gerakan di sekitar kulit. Tapi ini penting ya, ini penting. Iya, ini edukasi yang memang harus kita lakukan untuk juga deteksi dini. Apa sih ini? Harusnya suami. Bang, ada videonya nggak dok? Ada, itu banyak banget. Aku nggak tampilin, sorry. Jadi dilihat, kemudian gantian ya, tangan kanan, tangan kiri gantian. Terus kemudian ini yang agak seru gimana gitu. Pencet puting. Nanti bisa kelihatan produksinya apa? Apakah cairan bening atau cairan darah? Gitu. Ada. Nah, biasanya semakin gejala itu atau proses perjalanan penyakit itu semakin berjalan, maka klinisnya juga akan dengan sadari akan kelihatan. Walaupun belum ada luka. Oke. Terima kasih, Bang. Kemudian sadanis. Setelah ada keluhan, setelah ada gejala, kita lihat nih, harus konsul ke dokter. Ya, kalau saya sarankan benar-benar dokter. Bedahnya biasanya bedah onkologi, bedah tumor. Dari mereka biasanya kita akan disarankan mamografi. Mamografi itu adalah tindakan X-ray untuk melihat. Ya, nah, sadanis ini sama, rutinnya setahun sekali. Lebih dari 20 tahun, targetnya 30 sampai 50 tahun. Mungkin sama kayak ini kali ya. Apa kalau Pap smear. Ya pap smear ya. Jadi- Cuman bedanya ini Ya. Oh, Oke. Kemudian setelah ada mamografi, ada hasil, ketika ada kecurigaan, biasa dokter akan menyarankan untuk USG. Begitu USG, ada lagi tampilan, akan disarankan biopsi. Ikuti saja, mudah-mudahan nggak kejadian. Tapi kalau misalnya pun ada, kemudian kita ikuti. Ketika keluhan itu kemudian dilakukan terapi, 95% pada stadium 1 sembuh. wow. Ya. Jadi semakin awal, semakin diketahui sembuh. Karena apa? Biasanya yang menyebabkan kematian adalah ketika sudah ada efek samping. Metastasis paru, metastasis kelenjar getah bening. Nah, itu ya, sudah nyebar metastasis. Kalau kami bilangnya metastasis internasional sudah. Nah, semakin stadium semakin rendah, biasanya semakin mudah dicapai. Oke, ini faktor resikonya. Mulai dari obesitas, lifestyle yang sehat, kemudian aktivitas fisik yang kurang, genetik, histori keluarga, early menstruasi kurang dari 12 tahun, late menopause lebih dari 50 tahun, kemudian hamil usia tinggi, riwayat tidak menyusui, dan hormon replacement terapi. Dari semua faktor risiko ini, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Usia kita nggak bisa dong, usia 30, aduh, gue pengen tampilan sih bisa, tapi usia nggak bisa dirubah. Kemudian riwayat kehamilan, terapi hormonal, infertilitas, genetik tidak bisa kita ubah. Tetapi ketika ada histori keluarga kanker payudara, kalau anaknya kemudian putrinya ya biasanya bisa merubah lifestyle, kemungkinan besar tidak akan timbul di keturunan berikutnya. Nah, yang bisa dimodifikasi nih, kenaikan berat badan bisa, kan? Aktivitas fisik bisa ditambah, jenis makanan bisa dipilih. Jadi ketika yang non modifikasi itu hanya bisa kita minimal kita lakukan, berarti kita harus optimal dilakukan dimodifikasi. Oke, rekomendasinya adalah satu, menjaga berat badan. Kalau saya udah bilang menjaga berat badan, tengok kanan, tengok kiri. Gue udah tepat belum ya? Gitu kan? Jaga berat badan nggak kurus loh ya. Optimal ideal. Nggak boleh kurus, nggak boleh overweight, nggak boleh obes.
Kemudian aktif bergerak. Aktif bergerak itu saya suka di komen, kalau saya kerjaannya di belakang komputer gimana dong? 1 jam gerak, ambil minum, ambil sendiri, beli makan kalau perlu nggak usah beli sendiri, ya. Kemudian ini agak sulit, asupan serat itu sulit sekali. 85% kasus-kasus penyakit degeneratif, kolorektal cancer, rata-rata asupan seratnya, Bun. Serat itu adalah grain sayur buah. Kemudian ini nih, lemak jenuh, lemak trans. Bedanya, lemak jenuh di setiap makanan, di setiap protein hewani rata-rata ada lemak jenuh. Tetapi bisa kita minimalkan. Lemak transnya yang susah. Gorengan tuh enak banget. Iya, benar. Bener ya? Benar. Enak banget. Apalagi kalau Iya. Nah, ini yang merekomendasi adalah American Institute Cancer Research. Dimulai dari bawah, healthy weight. Tinggi badan 160, idealnya 54 kilo. Ya, jadi cara ngitungnya ada yang tahu? Jadi tinggi dikurangi 100, kurangi 10% lagi. Itu idealnya. Tapi kalau misalnya sekarang overweight, ya namanya juga perubahan lifestyle. Nggak bisa dong kita langsung restriksi, dipres sampai mencapai ideal. Nanti begitu lepas, terus naiknya luar biasa. Jadi memang harus bertahap. Aktif, nah ini yang senang olahraga, udah nggak usah saya kasih tahu, udah pasti deh. Cuma olahraganya seperti apa? Habis olahraga juga nggak boleh sakit, ya. Jadi memang pada saat olahraga makannya harus benar, istirahatnya harus baik, ya, harus optimal. Pilih whole grain sayur buah. Susah nggak? Siapa yang pilih nasi putih dibandingkan nasi coklat? Nasi padang pakai nasi merah tuh nggak enak mah, gitu kata anak saya. Ada yang suka nasi padang? Pagi sore. Oke. Tujuan sore makan nasi padang. Benar kan? Tapi saya juga suka. Cuma apa yang dimakan gitu aja. Apa yang dipilih. Nah, nanti ya di belakang. Terus apa tuh? Oke, processed food, ultra food itu harus dibatasi. Processed food itu seperti makanan olahan, sosis, kornet, ikan asin, cumi asin itu udah no. Kalau di riwayat keluarga sudah ada cancer, ada pasien yang datang, boleh nggak dok sedikit minimal atau tidak? Enggak, kan kita harus mengoptimalkan. Yang non modifikasi nggak bisa kita ubah, kita harus optimal di modifikasi. Kemudian daging merah pasti masih banyak. Boleh-boleh aja, nanti rekomendasi di belakang. Ada, boleh-boleh aja. Rekomendasinya bukan tidak boleh sama sekali, tetapi mengurangi. Ya. Kemudian pilih minuman yang manis sudah pasti. Oke, setelah diagnosis harus ada kontrol berikutnya. Nah, ini tadi healthy weight, weight gain, weight loss. Penurunan 5% saja bisa menurunkan 25 sampai 40% angka kejadian. Kembali lagi, yang berperan di kanker payudara adalah kadar estrogen level. Begitu fatnya itu meningkat, maka dia meningkatkan produksi estrogen. Jadi sebetulnya obesitas adalah suatu kondisi peradangan inflamasi. Sebetulnya itu inflamasi yang dia merilis, si sel fat ini merilis sitokin proinflamasi yang mengganggu hormonal. Yang keganggu hormonalnya adalah insulin. Begitu mother hormon insulin terganggu, estrogen pun bisa terganggu. Kemudian peningkatan berat badan ini bisa mempengaruhi nih. Jadi kalau di kanker payudara itu ada yang reseptor estrogen positif, reseptor estrogen negatif. Artinya dia berespon terhadap estrogennya seperti apa. Dan ini penelitian butuh memeriksa lebih lanjut. Ketika obesitas ini menjadi faktor modifikasi, faktor risiko yang bisa dimodifikasi, berarti harus optimal untuk menurunkan. Ini
Ini ilmiahnya. Jadi memang bahwa obesitas itu mempengaruhi baik sintesis estrogennya, kemudian insulin resistennya, dan sel-sel lemaknya yang akhirnya pada akhirnya adalah peningkatan dari cancer sel sendiri. Nah, yang harus diperhatikan kalau kita kembali tadi, rekomendasinya kan berat badannya ideal. Energinya cukup nggak ya? Nah, ini dipengaruhi sama berat badan, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas. Kalau kita aktivitasnya olahraga, ada nggak yang habis olahraga nggak makan? Apa? Habis olahraga 1 jam cycling, heart rate-nya tercapai 65-75%, harus makan. Dia olahraga 1,5 jam, protein, karbohidrat harus dapat. Kalau enggak, muscle breakdown, turun, cuma sakit. Kemudian frekuensi. Ada yang mengadopsi diet tertentu di sini? Intermittent fasting, keto, apapun jenisnya ya, apapun jenisnya. Frekuensi itu mempengaruhi. Kalau saya merekomendasikan 3 kali makan. 3 kali makan, makanan utama pagi, siang, malam dengan 2 kali selingan. Tujuannya simple sih, karena tidak boleh lapar. Nah, diet itu kan sebenarnya ngatur makan, bukan nggak makan sebetulnya. Jadi memang harus kenyang. Pagi untuk start kerja, selingan untuk ngisi yang beratnya tidak boleh dari 10%. Makan siang untuk mengganti energi, dimakan pagi. Makan malam untuk istirahat. Otot ke breakdown, lemak kepake, sel harus makan malam, nggak apa-apa, cuma jenis makanannya dipilih. Komposisi, harus ada karbohidrat, harus ada protein, fiber harus ada. Ya. Biasanya kalau komposisinya kurang, akan ada komposisi lain yang kepake. Nah ini, tampilannya memang sayur dan buah separohnya. Apakah ada yang sayur buahnya sedikit, sayur buahnya sedikit, nasi putihnya banyak? Rata-rata sayur buah sedikit, nasinya banyak. Karena nasi sama sayur banyak, sama daging. satu alasannya begah, satu alasannya protein. Aduh, nggak enak makan gitu, sayurnya kebanyakan. Pasti gitu. Tapi memang begini, komposisi sehatnya seperti ini. Karbohidrat ubah dari yang sederhana jadi kompleks, gitu ya. Kemudian jangan takut makan nasi, karena nasi itu atau karbohidrat jadi bahan makanan yang paling mudah dijadikan energi. Cuma tinggal diganti aja jenis karbohidratnya seperti apa, ya. Oke. Daging merah. Daging merah ini memang kalau pengolahannya salah, daging merah ini bersifat karsinogenik. Kenapa? Jadi kalau pengolahan salah itu artinya pengolahan lebih dari 300 derajat. Jadi ada zat lemak yang menempel di lapisan lemak bagian atas, itu yang sifatnya karsinogenik. Para amino hidrosiklik sama senyawa nitrat. Nah, masih boleh dikonsumsi 300 sampai 500 gram. Jadi kalau misalnya 1 minggu itu kan 7 hari, ya tinggal diputar aja. Bisa makan steak, tapi dengan mungkin marblingnya dikurangin. Karena saya tahu ya Mbak Putri ya, semakin marble tuh semakin enak. Oke. Oke. Rekomendasinya wine itu masih boleh, terlepas dari halal tidak halal ya kalau kita bicara. Jadi masih bisa, tetapi jumlahnya berapa? Karena apa? Kalau terlalu banyak. Nah, masalahnya jumlahnya ini nih yang kita kadang-kadang, aduh masa cuma sedikit. Masalahnya ini bukan wine. Ya. Paling banyak adalah 2 kali 125 ml. Satu sediaan 125 ml. Cuma boleh 2 kali. Masih bisa ya Pak ya? Sehari.
Jadi kalau diakumulasikan nanti seminggu sekali pakai. Oh iya. Karena gini, Nah, itu per kenapa jam. alasannya? Alasannya adalah gini. Per hari. Gulanya dia adalah gula alkohol. Gula alkohol itu metabolismenya beda dan dia sangat mudah sekali jadi perlemakan hati. Kemudian kedua, dia menghalangi saluran cerna, dia menghalangi penyerapan nutrisi yang lainnya. Jadi protein nggak kepegang, nggak keabsorpsi, karbohidrat nggak keabsorpsi, akhirnya ya gulanya aja. Kemudian dia merusak tatanan sel. Tatanan sel yang defense itu akan rusak, jadi zat-zat karsinogenik itu akan masuk ke dalam sel, akhirnya risiko kejadian growth cancer-nya itu akan meningkat. Nah, ini dia. Kenapa sayur dan buah itu rekomendasinya 5-6 porsi sehari. Jadi idealnya adalah satu hari itu di setiap porsi makan harus ada sayur dan buah memang. Kenapa pentingnya adalah karena ada polifenol dan si fibernya ini. Kenapa polifenol? Polifenol ini kerjanya dia sebagai antioksidan sebetulnya. Dia meng-counteract si stres oksidatif. Jadi ketika sel itu meningkat, sel kanker itu meningkat, dia menimbulkan stres oksidatif. Nah, si polifenol ini yang menghadang. Jangan sampai nih pertumbuhannya meningkat. Jadi dia seperti menangkap, kemudian menghalangi. Kemudian enzim-enzim transkripsi dari sel-sel kanker ini juga ditekan. Dan kalau pada kanker payudara tadi seperti saya bilang, estrogen reseptornya berperan. Jadi si polifenol ini berikatan dengan si reseptor sehingga estrogen tidak bersirkulasi di peredaran tubuh. Jadi kadar estrogen levelnya turun karena dia menempati reseptor-reseptor. Oke. Ini beberapa sayur dan buah mungkin tidak kelihatan, tapi di sini pilihannya. Strawberry salah satunya. Pakai nggak Pak? Termasuk tinggi polifenol, kemudian efek fibernya juga cukup tinggi. Jadi di sini berperan adalah polifenol, vitamin C dan fibernya sebagai antioksidan. Kemudian kiwi, ya, vitamin C, antioksidan, fiber ini termasuk salah satu top 3 lah, top 3 dari buah-buahan yang polifenolnya tinggi. Kemudian apel. Nah, kalau saya lihat di setiap ini pasti ada apelnya. Apel ini fibernya masuk, kemudian ada khasnya lagi. Polifenolnya ada polifenol dan ada flavonoid di apel. Nah, ada quercetin, ada pektin. Fiber ini yang bersifat sebagai serat adalah pektin. Kemudian siapa yang makan apel dikupas? Karena polifenol dan flavonoidnya nempelnya di kulit bagian dalam. Jadi kalau dikupas mulai berkurang itu polifenol, cuma dapat seratnya. Jadi sebisa mungkin bersihkan, makan apel dengan kulitnya. Serat. Sayur, buah, seratnya memang diutamakan. Satu hari untuk perempuan 20 sampai 21 gram. 21 sampai 25, sedangkan untuk laki-laki 35 sampai 38 gram per hari. Per hari. Jadi gimana cara mencukupinya? Cara mencukupinya ya dalam setiap kali porsi makan, tadi sesuai dengan rekomendasi serving. Sayur, buah harus selalu ada. Oke. Ini rekomendasi makanan yang menurunkan kejadian kanker dan risiko tinggi. Whole grain, nasi merah, nasi coklat, nasi nggak enak. Itu rekomendasinya. Kemudian low fat milk, fish. Nah, red meat ini termasuk yang high risk, tetapi jumlahnya sama frekuensinya yang harus kita atur. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan, proses masak juga mempengaruhi. Jadi yang membuat si zat-zat karsinogenik adalah olahan pembakaran, olahan panas tinggi secara langsung. Kalau bisa milih sate nggak gosong silahkan. Kalau ada keluarga pasien bertanya, dok, mama saya cancer, saya boleh makan sate nggak? Kalau bisa buat sate nggak gosong silahkan.
Kalau sudah ada riwayat keluarga, sebisa mungkin faktor-faktor risiko kita. Terima kasih. Ini cara memilih bentuk selingan. Biasanya kalau selingan kan nggak boleh lebih dari 10% kalori. Jadi yang mengenyangkan. Jadi kalau misalnya satu hari itu kalori yang masuk 1500, ngemilnya hanya boleh 100 sampai 150 kalori. Biasanya dari buah, kacang-kacangan, oatmeal. Kemudian pilih yang kadar gulanya rendah. Artinya gula itu masih boleh, terutama kalau buah dan sayur adalah sumber gulanya dari buah dan sayur saja. Yang tidak diperbolehkan adalah minum food and beverage yang ada tambahan gula. Hati-hati kalau misalnya dalam sediaan itu ada catatan low fat atau low sugar atau no. Sebetulnya dalam kemasan itu masih ada gulanya. Batas pemakaian gula atau batas konsumsi gula adalah 10 gram per harinya untuk gula tambahan, termasuk untuk bumbu. 10 gram itu artinya adalah 4 sendok makan. Nah, ini yang biasanya tidak pernah kita baca kalau kita membeli suatu cemilan. Sekarang yang tertulis kalori satu kemasan atau satu sajian. Ada yang tahu? Sajian. Kalori satu kemasan. Jadi yang tertulis adalah satu sajian. Jadi misalnya satu kemasan itu satu sajian berapa? Tertulis di situ ada berapa serving nih? 5 kah? 4 atau lebih. Jadi kalau menghabiskan satu paket dikali saja jadinya. Yang harus diperhatikan di sini jumlah kalori, gula, lemak. Oke, ini udah pasti pada suka olahraga, kan? Harus frekuensinya harus teratur. Tapi kenapa nih? Karena olahraga ini menurunkan sirkulasi estrogen tubuh. Olahraga ini bisa menurunkan fat. Kembali lagi, fat itu melepaskan inflamasi. Fat itu meningkatkan sintesis estrogen. Jadi begitu kita ada aktivitas fisik, fatnya rendah, otomatis estrogennya rendah, otomatis sirkulasi estrogen di peredaran tubuh juga rendah. Nah, sebaiknya yang harus kita lakukan adalah perubahan. Berubah itu ya bisa sekarang, nggak bisa besok aja ya dok, nggak bisa. Berubah kan harus bertahap, nggak bisa tiba-tiba. Kemudian tadi kembali lakukan sadari dan sanis. Ketika ada diagnosis, kontrol. Downnya kembali. Ini slide terakhir saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, Mbak Zi. Halo. Saya kalau di pinggir nggak kelihatan, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Nani. Paham semuanya ya? Paham banget. Apalagi tadi gerakan-gerakan itu kayaknya paling paham deh bapak-bapak yang sebelah sini ya. Aduh nakal emang bener-bener. Oke. Well, setelah tadi kita dapetin informasi dari Dokter Nani, penting banget ternyata kita mengkonsumsi sayur dan juga buah-buahan ya, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kanker payudara itu sendiri. Tapi ternyata yang paling penting itu adalah memilih produk yang berprinsip clean label. Nah, pasti di sini masih pada bingung kan ya, apa sih produk berprinsip clean label itu? Dan kenapa nih Rejuve ini hadir dan menerapkan prinsip clean label mulai dari awal berdiri sampai sekarang? Makanya kita langsung tanyakan aja langsung ya. Di sini sudah ada Bapak Richard Anthony. Saya minta tepuk tangan yang meriah. Bapak Richard ini tadi saya sudah sampaikan, beliau adalah CEO dan juga Presiden Direktur Rejuve dan pastinya produsen True Cold Press Juice nomor 1 di Indonesia. Bapak, gimana nih Pak kabarnya Pak? Baik. Baik, tadi Bapak ini luar biasa loh, ikutan sepedahan 20 km tadi Pak ya? Dan Baik. 22 loh, wow.
Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Bapak ini biasa olahraga juga ya Pak? Iya, cuman bukan sepeda. Jadi kalau tadi 22 diketawain sama mereka. Oke, jadi memang sering olahraga, tapi juga olahraga yang lain gitu ya Pak ya. Nah, Pak kalau boleh tahu kenapa sih Pak Bapak ini menciptakan Rejuve untuk hadir di Indonesia? Sebetulnya itu kan 8 tahun lalu ya. Jadi memang waktu awal itu juga dari passion juga lah. Bahwa makanya kalau kita lihat misi Rejuve itu untuk helping customers to live happier. Saya nggak gunakan healthier, ya, happier, dan itu on purpose, ya. Kenapa? Karena kalau healthier itu nanti konotasi itu diet. Nah, ya. itu dia. Sesuatu yang sehat itu nggak enak, ya kan? Biasanya begitu ya Pak ya? Kalau enak pasti nggak sehat, ya kan? Nah, kalau saya bilang nggak juga, gitu loh. Jadi kita tujuannya itu sebetulnya kita mau enjoy life. Ya, kayak saya olahraga juga supaya saya bisa enjoy life sampai kita tuh aging gitu. Ya kan? Kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang udah punya anak, nanti mungkin udah mulai cucu, coba bayangkan. Kalau misalnya baru itu, kalau masih bisa main kan senang. Tapi kalau misalnya udah punya lalu udah di kursi roda gitu, nah, mau traveling kemana-mana juga nggak bisa. Nah itu untuk itu tuh kita harus nabung dari sekarang. Nah itu lifestyle. Nah makanya kita sebutnya tuh live happier lifestyle. Nah selain olahraga, kita lakukannya bantunya adalah dengan makanan minuman. Karena tadi itu salah satu faktor yang sangat penting. Melalui makanan minuman yang kita janjikan selalu enak, sehat, dan juga honest and transparan. Kebetulan main produknya itu memang juices. Oke, jadi dari situ terima kasih tepuk tangannya luar biasa. Betul ya, jadi memang yang dinamakan sehat itu harus tetap enak begitu ya Pak ya. Kalau mau happy harus sehat dulu. Udah given. Kalau nggak happy nggak bisa. Kalau happy kan macam-macam. Kumpul gini happy kan. Kumpul-kumpulan happy. Iya. Ketemu keluarga happy. Jalan-jalan happy. Ya kan ketemu teman ini happy. Dikasih makan makanan favorit kita happy kan. Betul. Makan minuman favorit kita. Tadi yang suka drink kali. Kalau tadi alkohol. Begitu ketemu wah berasanya happy banget ya kalau minum. Aduh, benar-benar. Kalau nggak sehat, iya. kita nggak bisa enjoy yang happy-happy tadi. Iya betul juga sih Pak. Itu dia. Kalau udah kitanya juga sudah gampang sakit gitu ya, udah nggak bisa kemana-mana. Waduh, kadang-kadang kita juga mentalnya juga jadi ikut rusak ya. Bukannya saja badan yang sakit, tapi juga mental tuh jadi sakit ya Pak ya. Oke, Pak kalau boleh tahu Pak, Rejuve ini sudah berapa lama nih Pak di Indonesia? 8 tahun. Wow, cukup lama juga 8 tahun ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu yang pertama itu yang diproduksi adalah jus buah-buahan atau sayur-sayuran atau langsung mix ya Pak? Kita mulai selalu langsung mix. Oh langsung mix. Karena jarang sekali, kita ada 50 SKU lebih, jarang sekali yang cuman single juices. Ya, minimum itu ada 2 ingredient, itu pun juga paling 2 atau 3. Sisanya itu pasti mix 3-4, tidak ke sebagian sayur, sebagian buah. Karena kita butuh dua-duanya. Iya betul sih. Nah biasanya nih kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak bisa makan sayur-sayuran begitu ya Pak ya. Mungkin dengan ada yang mau press juice ini kan jadi langsung dikonsumsi beserta dengan buah-buahannya begitu ya Pak ya. Ya. Iya. Termasuk betul. anak-anak. Iya. Anak kan sulit. Dan yang paling penting juga nih, kalau kadang-kadang kita bikin jus sendiri itu pasti pakai gula, bener kan? Supaya manis, supaya rasanya lebih enak begitu ya. Nah, Rejuve ini berbeda, betul ya Pak ya? Ya, karena tadi kan visi kita itu kita bilang harus enak dan sehat. Dan karena lokomotifnya itu jus, jadi kita bilang jus apa yang oke, kalau enak tuh resep ya, rasa. Kalau enak itu kan ada 3 ingredient kalau makanan minuman itu. 1, kadar gula, kadar manis. 2, kadar garam. 3, kadar gurih dari lemak. Kalau 3-3-nya ini dibuang, makan itu nggak ada rasanya. Percaya. Jadi kalau dulu kalian mungkin pernah baca berita, wah orang lagi fobia lemak gitu ya. Lalu mulai belasan tahun lalu tuh fat free. Apa yang perusahaan lakukan? Gulanya ditambah. Karena kalau lemaknya dibuang, gulanya dibuang, garamnya dibuang. Jadi makanya kalau kita baca klaim sesuatu itu mesti hati-hati.
ada yang lainnya nggak yang jahatnya? Karena kalau 3 ini dibuang pasti nggak ada rasa. Oke, itu dia ya. Kadang-kadang kita terkecoh berarti ya, Pak ya. Mungkin fat free, tapi ternyata sugarnya meningkat pesat begitu ya, besar ya. Pakai artificial sweetener biasanya. Oh, oke. Nah, Rejuve ini sangat berbeda karena benar-benar no sugar. Nah, kita tadi kita bilang gini, kalau mau sehat, jus macam apa, ya kan? Nah, kalau jus macam apa? Pertama, kita balik ke tujuannya. Kenapa orang minum jus? Minum jus itu kan bukan untuk kayak lifestyle mejeng gitu ya. Ya, betul, Orang Pak. minum jus itu tujuannya adalah untuk dapatkan vitamin, mineral, antioksidan. Jadi pertama kita bilang, teknologi buatnya apa yang bisa menjamin kandungan vitamin, mineral, antioksidan ini bisa di-preserve sebanyak mungkin. Nah, makanya kita pilih hanya cold press. Oke. Terus kedua, kalau jus itu mau dianggap bisa dianggap sehat ya, satu nggak boleh ada tambahan gula. Jadi kita committed bahwa dari awal jus kita itu tidak ada satupun yang ada tambahan gula, bahkan tambahan bahan lain apapun, tambahan air, tambahan pengawet, tambahan emulsifier, tambahan gum, pengental dan lain itu nggak pernah ada. Gitu loh. Makanya jadinya memang premium. Iya. Karena bahan-bahannya kan juga bahan seger semua, Betul. bukan bubuk, bukan dari konsentrat, ya. Jadi ya otomatis makanya kita tuh harus mengedukasi masyarakat agar bisa membedakan produk yang benar-benar baik buat mereka atau yang dianggap baik tapi sebenarnya enggak. Oke, Pak, saya tadi udah coba beberapa rasa nih ya Pak ya. Kalau sebelumnya itu saya selalu belinya tuh yang buah bit begitu kan ya. Nah, kita tahu sendiri ya kalau buah bit itu biasanya agak kecut-kecut begitu gitu ya Pak ya. Ini apa sih yang bikin cold press juice ini tetap enak walaupun katanya benar-benar tidak ada tambahan apapun. Nah, boleh nih Pak diinformasikan. Campurannya, ya kan kalau kayak tadi beet date kita tuh salah satu favorit, ya kan itu kan ada beet, ada nanasnya, ada apelnya, juga ada timun kalau saya nggak salah, ya. Nah itu kombinasi ini karena beet itu kalau kita nggak pas itu berasa kayak tanah kan. Nah jadi dengan kombinasi yang pas itu kita tetap bisa enjoy dan juga menikmati manfaat dari semua ingredient yang ada. Jadi bukannya saja khusus untuk tipe buah bit itu juga ya, tapi juga yang lainnya juga ya. Oke, ada presentasi begitu ya? Oh, Bapak ada presentasi Pak. Mungkin saya boleh persilahkan langsung saja. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Richard. Saya persilahkan Pak. Selamat pagi semua. Ya tadi beberapa kita udah bahas sih, coba kita lihat ya. Ya next. Nah ini tadi yang mission ya saya rasa udah saya sebutkan tadi ya, misi kita itu karena kalau prinsipnya kalau ditanya saya pribadi saya mau enjoy life ya, saya pasti kalian juga mau. Nah tinggal gimana adopsinya, gimana tadi makan makanan favorit bikin kita happy ya kan. Nah gimana caranya supaya bisa kapan aja nikmatin makanannya gitu. Nah berarti kita harus nabung. Sama kayak dengan healthy lifestyle tadi, sama kalau kayak di sini kan bike, komunitas biking ya, cycling itu kan fashion ya, ya itu kata-kata pertama tuh yang Hilda ajarin ke saya tuh, cycling fashion Pak katanya. Nah kalau fashion berarti nggak ada habisnya kan, biayanya tinggi kan. Nah unless kalian punya buku cek yang unlimited, berarti kan kalian harus nabung dulu baru bisa beli kan. Sama mau traveling, nah gaya hidup sama. Kalau kita mau nikmatin makanan yang kita suka kapan aja, apa saja, berapa banyak aja, kita harus nabung. Jangan setiap saat tubuh kita itu dibombardir yang jelek. Nah itu makanya kita berusaha bantu dengan menyediakan hubungannya tadi yang dokter jelaskan nanti akan ada, oke? Ya good for you kita sebutnya. Next. Ya jadi ini good for you itu kita analogikan dengan pokoknya itu harus enak, sehat, dan honest and transparan. Honest transparan itu dalam arti dalam dua hal yang paling penting. Pertama, ingredients itu harus semua di-disclose, disebutkan. Ya ini prinsip clean label tadi. Kedua, klaim juga nggak boleh berlebihan. Ya kalian hati-hati kalau baca produk ya, itu suka bilang misalnya tadi Dokter Nani kan bicara kurangi sebanyak mungkin trans fat. Berapa banyak produk yang ditulis di labelnya zero trans fat. Tapi kalau kalian mengerti dan baca ingredientnya, kalian tahu itu pasti ada trans fat.
Nah, kenapa boleh ditulis zero? Karena aturan dari regulator. Ya, regulator itu di seluruh dunia kalau di bawah per serving itu di bawah sekian persen, dia bilang boleh diklaim zero. Nah, tapi kita semua tahu zero dengan 0.1 beda. Apalagi kalau itu ada di mana-mana. Nah, itu yang sering misleading. Kenapa diizinin gitu? Ya suka nggak suka, salah satunya lobby industri. Ya, jadi makanya nanti saya kasih tip gimana cara pilihnya ya. Jadi makanya kalau kita committed, clean label itu harus transparan. Kalau nggak zero nggak boleh sebut zero, gitu. Ya, dan kita nggak pernah adding anything. Oke, next. Nah, Rejuve dari awal, kenapa kita adopsi clean label? Kita mau dikenal sebagai brand with integrity. Ya, jadi kalau we write something, we claim something, atau kita tulis something itu kalian bisa percaya 100% itu adalah we mean it gitu ya. Kita nggak berusaha, kita nggak mau berlindung di balik aturan regulator, kita nggak mau misleading customer gitu loh. Kita percaya customer harus tahu persis what do you consume, what you see is what you get. Ya, apapun yang. Jadi kalau kalian masih penasaran, jus bener Pak, ini katanya nggak ada gulanya. Silahkan baca aja ingredientnya. Kalau tidak ada gula ditulis berarti nggak ada. Kalau nggak ada water berarti nggak ada. Ya, kalau ada pasti ditulis, walaupun sedikit. Ya, kita nggak pernah hiding anything gitu, di dalam tulisan. Oke, next. Nah, ini yang interesting tadi, yang sangat penting kalau dibilang tadi gaya diet ya. Saya pribadi sih nggak pernah percaya diet. Ya, diet doesn't work, especially in the long run. Kenapa? Karena segala hal yang membuat kita suffer, menderita, nggak akan pernah sustainable. Nah, cuman bukan berarti kita tidak mengatur pola makan. Ya, kalau kita tuh mindful eating, dan saya support penuh tadi yang dokter Andi jelaskan, yaitu well balanced diet, ya, well balanced nutrition. Kita harus konsumsi itu good karbohidrat, good fat, ya. Sugar juga is not an enemy, tergantung sugarnya dari mana, gitu ya. Protein dan lain-lain. Jadi well balanced, komposisinya juga yang paling banyak harusnya sayur dan buah. Masalahnya, kalau kita balik tadi ke sistem prinsip sustainable adalah realistik, kan? Ya, contohnya paling gampang nih, kita cycling. Gimana mau bawa buah dan sayur? Ya, tadi breakfast kita lihat isinya apa? Roti semua, itu kan gak ada sayur, gak ada buah. Ya kan? Makan padang, sayur apa? Singkong, itu pun sangatnya banyak. Kalau ke restoran Jepang, yakiniku, daging yang dimakan. Masa kalian mau bakarin brokoli begitu banyak? Kan enggak realistis gitu. Kadang-kadang kalau kita paksain sesuai garis kemudian orang apatis dan gak dijalani. Nah, makanya kita berusaha sediakan alternatif. Dalam bentuk produk kita jus ini. Nah, kenapa? Tapi nggak semua jus bisa dijadikan consider alternatif. Ya. Alternatif dalam arti bukan berarti kita bilang jangan makan buah dan sayur, enggak. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ini bisa menjadi alternatif yang cukup baik. Ya. Kenapa? Karena semua jus kita itu dibuat dari 100% fresh fruit dan organic vegetables. Ya. Tidak ada satupun yang dibuat dari konsentrat. Selalu murni, nggak pernah ditambahin apa-apa, dan zero added sugar. Nanti kita bahas sedikit tentang zero added sugar. Saya kalau kalian perhatikan kata-katanya zero added sugar, bukan no added sugar. Kalau di Rejuve kita bedain. Ini sama persis dengan similar prinsipnya dengan no MSG added, ya, no mecin added. Kalian pernah sering lihat kan? Restoran bilang saya tidak nambahin mecin, gitu. Yakin nggak ada kandungan mecin? Ada Royco, Pak. Makanya, jadi si chefnya itu mungkin nggak bohong, maksud dia tuh no mecin added. Dia tuh pada saat masak dia nggak tambahin mecin. Tapi kan dia nggak pernah bilang bahwa mungkin bahan yang dia gunakan sudah mengandung mecin. Misalnya tadi ya, saya nggak mau nyebut brand lah ya, gitu ya. Mau bumbu apa atau apa kan udah ada mecinnya. Nah, sama persis dengan no added sugar juga gitu. Mereka refernya adalah saya nggak tambahin gula pada saat buat produknya. Tapi kalau bahannya itu sudah dianggap sebagai added sugar, seperti concentrated juice misalnya, ya itu berarti udah ada added sugarnya.
kalau zero berarti kita teliti sampai ke bahannya memang tidak ada added sugarnya. Gula yang ada itu berasal dari alami bahan itu sendiri. Nah yang ketiga, nah itu juga yang penting, high in fiber. Kalau dia mau jadi good alternatif harus high in fiber. Nah ini yang nggak umum nih. Bahkan beberapa banyak juga dokter yang bilang jangan. Kenapa? Karena konotasinya itu ada wrong myths about juices, ya. Yaitu di next slide coba. Oh ini ya, bentar. Yang myths-nya mana? Ini file-nya. Terus coba next lagi. Next. Oh, berarti dia missing ya. Slide-nya bukan yang ini bisa coba. Oke, nah nggak apa-apa, saya jelasin aja. Balik dulu. Nah, jadi sebetulnya gini, ada dua wrong myths about juices biasanya ya. Satu, jus itu high in sugar. Nah, kalau kita bicara high in sugar, kita mesti bedakan intrinsic sugar ya, yang ada di bahan segarnya atau yang ditambahkan yang disebut added sugar ya. Nah kalau yang istilahnya added sugar itu contohnya ya gula meja ya, tebu, lalu juga concentrated juice ya. Ini berdasarkan definisi FDA sendiri. Nah madu itu dianggap juga added sugar ya. Lalu apa natural sugar intrinsik yang tidak dianggap sebagai added sugar? Misalnya gula yang ada di susu segar ya, itu nggak dianggap added sugar ya, kecuali kalau ditambahkan. Lalu misalnya gula yang ada di buah dan sayur itu juga nggak ditambahkan. Nah kan kalau FDA itu WHO juga menganjurkan 50 gram added sugar. Nah 50 gram added sugar itu dia bicara added sugar ya, bukan yang natural, yang intrinsiknya gitu. Nah itu satu ya. Nah terus kalau misalnya yang kedua lagi myth yang salah, yang satu lagi adalah jus itu nggak punya fiber ya. Ini sebenarnya nggak salah juga sih, karena memang banyak jus nggak ada fiber. Nah tapi nggak semua jus di created equal ya. Range of juices sebetulnya kalau kalian perhatikan nutrition fact-nya tadi, fibernya cukup tinggi. Saya kasih contoh ya, misalnya ya, ini saya sengaja ambil varian kita salah satu yang paling baru karena kebetulan tadi dokter nyinggung kiwi sama strawberry, dua-duanya ada di sini dok. Ya, juga ada apelnya. Ini sekitar 6 gram fiber. Ya, dan ini populer karena rasanya enak banget sih. Ya, siapa yang coba ini pasti suka. Ya, kita baru launching ini berapa bulan lalu, ada Tropic Joy, ada juga Tropic Green, dua-duanya kiwi base. Cuman yang green nggak pakai strawberry. Ya, kalau yang mau advanced juicer, ya, kalau kalian yang pernah udah masuk review misalnya kayak Asian Green itu juga 6 gram fiber. Ya, nah 6 gram fiber itu tinggi atau enggak? Kebutuhan sehari-hari cuma 30 gram. Jadi satu botol Asian Green yang 250, 6 gram itu ke 20%. Kalorinya cuma 120. Ya. Ada yang tahu kalau makan nasi 100 gram, yang saya yakin nggak cukup ya kalau untuk makan siang. Kalorinya berapa? Sekitar 130-an ya. Fibernya berapa? Ada yang nebak? Saya nebak. Kita kadang-kadang suka salah, solid pasti fibernya tinggi. Belum tentu. Nasi putih berapa? Fibernya 0,3. Bukan 3, 0,3. Kalau makannya nasi merah yang tadi dokter sarankan, itu masih jauh lebih bagus, 2 gram. Asian Green 6 gram. Jadi kalau kalian sepedaan kan praktis, tinggal taruh kan, ya kan, atau isi di bidonnya gitu, minum udah dapat fibernya 20%. Kalau yang advanced juicer yang bener-bener nggak suka, saya nggak suka manis gitu ya. Ini yang jadi salah satu favorit saya sekarang, Mighty Celery, 6 gram juga, kalorinya cuma 45. Ya, jadi hampir nggak ada. Dan kalau yang punya blood kolesterol tinggi, uric acid tinggi, ini sangat-sangat bagus ya, Mighty Celery. Kalau yang berani,
Nanti kita buat ini, ya. Shot. Siapa yang pernah coba? Minum setiap hari? Saya minum tiap hari. Sepanjang ada. Kecuali stok aja habis ya. Tahu nggak kenapa kita sebut ini shot? Pahit. Bukan. Bukan. Diminumnya kayak minum whisky shot. Iya, jadi jangan minum. Kalau minum apa? Jus. Kalau kita minum jus ya, kan ini enjoy kan seperti ini kan. Kalau shot nggak boleh gitu. Kalau aku minum ini kayak minum tequila, nggak pengen menikmati. Nah, ya, Apaan aja nggak enak. atau shot ya, atau whisky. Jadi kalau minum shot, Pencet hidungnya. kalau minum shot, dikocok yang benar ya. Produk Rejuve itu suka kelihatan sedimennya, itu wajar karena kita nggak pakai emulsifier, nggak pakai gum. Itu minum shot itu gini. Dia mah nggak mau. Ya, jadi kalau minum langsung. Kalau kalian berani, kalau kalian mau, saya saranin minum itu setiap hari satu. Kalau yang biasanya kalau yang lagi kena COVID kita kirimin suruh minum 2. Satu yang turmeric atau kurkuma, satu galangal. Saya nggak pernah ngomong juga terima kiriman. Siapa yang suka nyanyi? Galanggalis, very good untuk throat. Kalau punya sore throat atau apa? Weh, bentar lagi laku. Coba Pak, maju Pak. Nanti kalau ada, kita ada yang berani ikut challenge minum shot boleh bareng itu nanti. 5 orang. Tuh, 5 orang yang berani kan ya, ditantangin untuk minum shot. Tuh, satu. Maju, sekarang. Nanti. Habis ya, oke. Terusin dulu ya, oke. Ini alasan lain ya, selain murni, selalu natural. Nah, satu lagi. Kalau buah dan sayur segar itu kan pasti sifatnya jadi mentah ya. Nah, kalian juga mesti perhatikan kalau mentah itu juga mesti lihat proses pembuatan. Ya, biar gimana bahan mentah itu resikonya tinggi, resiko keracunan, bakteri atau virus. Ya, itu satu. Jadi makanya sangat penting kalau nggak yakin saya nggak mau beli yang dibuat langsung kalau digigit karena kotor kan kalau bahan buat segar dibersihin dengan benar. Satu yang mungkin kalian nggak familiar, produk kita itu kita sebut di protected by HPP technology. Ya, HPP technology itu apa? Jadi, kalian tahu? Lalu waktu Rejuve mulai, itu kan kita sempat konsepnya tuh jus cafe ya. Jadi orang duduk kita buatin gitu. Tapi ternyata orang itu nggak suka duduk nongkrong minum jus. Ngopi. Jadi dia sukanya bawa pulang. Jadi kita pre-bottle. Waktu kita buat di toko, dibuat itu cuma tahan 1 hari. Nah lalu akhirnya kita bilang, oh kalau gitu kita nggak perlu toko besar-besar. Makanya kalau kalian lihat toko kita yang besar-besar itu toko-toko yang lama. Karena kalau nggak biaya real estate-nya terlalu mahal, ya kan? Kita nggak perlu space untuk nyimpan properti, kan? Nah, jadi makanya kita mesti buat supaya jaga standar Central Production Facility through cold press. Nah, belakangan lagi setelah itu bisa shelf life-nya menaik tuh, walaupun tanpa tambahan preservatif atau apa, jadi 3-4 hari gitu ya. Nah, cuma kita pikir kalau cuma 3-4 hari, berarti kalau kita bilang kita mau help customers, cuma bisa Jabodetabek. Ya, nggak bisa saya ke keluar kota gitu, ke Surabaya, ke Bali, nggak bisa. Kalau kalian lihat ada produk yang nggak gitu dan dia bilang memang pure, nggak dipakai apa juga nggak bisa, pasti ada trik lainnya. Biasanya dibekuin. Ya, sedangkan produk fresh itu kalau dibekuin normal itu sebenarnya teksturnya berubah, udah kurang bagus. Jadi kalau kita nggak pernah mau bekuin. Nah, sampai di
tahun 2019 itu kita setelah evaluasi kita ketemu teknologi namanya high pressure technology, ya. Kalau yang umum itu kan orang biasanya kalau mau supaya shelf life panjang pakai pasteurization ya, kayak susu gitu. Tapi pasteurisasi itu melibatkan panas. Bahan segar nggak boleh kena panas. Ya, jadi kalau jus walaupun murni kena panas, rasa freshnya hilang. Dan kalau vitaminnya sebagian besar rusak, terutama vitamin C itu sensitif sekali. Ya, makanya kita nggak bisa pakai itu. Nah, kalau high pressure itu cara kerja gimana? Jadi kita udah botolin dulu, udah jadi, udah siap, udah 3-4 hari shelf life. Kita masukkan di mesin PSPP yang ada steel chambernya. Steel chamber itu diisi air, jadi dia non contact ya. Airnya air dingin, sekitar 7 derajat. Dan air itu nanti dipompa sampai mencapai 6.000 bar maksimum. Kalau yang lebih familiar dengan PSI, tadi saya baru belajar ban itu rupanya 95 PSI ya. Ini 85.000 PSI. Ya, tekanannya bisa sampai setinggi itu. Kalau dibandingkan dengan tekanan air, itu berarti tekanan air di kedalaman 60.000 meter. Ya, karena 10 meter itu 1 bar. Nah, akibatnya apa? Karena dia tetap dingin dan non kontak. Ini kan kayak dimasak gitu ya. Bakterinya mati. Yang masih terjadi. Jadi dia shelf life-nya bisa panjang. Tapi freshness-nya nggak hilang karena nggak ada apa. Vitamin, mineral, antioksidannya juga relatif remain the same sampai nanti expire. Ya. Nah, cuman karena dia butuh tekanan, berarti kan butuh fleksibel. Kalau fleksibel, saya ya paling fleksibel itu kan plastik loh. Ya, yang bisa withstand gitu ya, rPET. Dari awal Rejo udah gunakan plastik yang bisa di recycle, udah pasti. Nah, tapi di tahun 2020 awal itu kita juga committed untuk enhance lagi supaya kita nggak dibilang, oh Rejo itu membuat produk yang good for you tapi not good for earth. Enggak, kita bilang kita committed good for earth juga. Botol-botol kita itu sejak awal 2020 udah menggunakan 100% recycled plastik. Ya, jadi ini sebetulnya udah dibuat dari plastik yang ada. Jadi kalian gak usah khawatir, kita nggak menambah sampah plastik lagi. Bahkan kalau kalian bersedia membantu, kalian bisa bawa botol yang ada ini ya, yang udah dikonsumsi. Kalau lihat botol giant white gitu di toko kita, masukin aja. Nanti kita kerjasama sama bank sampah, kita recycle lagi. Jadi bisa ngurangin sampah plastik. Ya, jadi kita dengan good for earth juga gitu. Ya, selain juga tentu for community seperti yang kita lakukan bersama, mendidik masyarakat untuk adopsi sustainable healthy lifestyle dan lain-lain. Nah, jadi SPP Protected ini satu-satunya mesin yang kita ada itu satu-satunya ada di Indonesia. Bahkan kalau kita bandingkan dengan terintegrasi dengan True Cold Press Production Facility-nya, sebenarnya kita satu-satunya di ASEAN yang hanya untuk jus ya. Mesin SPP banyak di ASEAN, tapi mereka biasanya untuk toll services, manufacturing, ya, bukan untuk hanya untuk jus gitu, bukan dedicated. Yang dedicated itu cuma kita sebetulnya, ya. Oke, next. Nah, ini yang bagian yang menarik. Gimana kalau kita mau choose good for you? Tadi dokter udah bagus benar bilang nutrition itu penting ya, fact ya. Tapi kalau kita bilang yang sebentar, saya kasih ilustrasi background. Saya baru terima email dari orang bekas CEO dari mana, South Africa apa. Lalu dia bilang, saya udah pensiun, saya lagi nyari orang untuk mengelola dana saya sekitar 200 juta dolar gitu loh. Menurut kalian kira-kira kalau kayak gitu apa mikirnya? Possible money laundering ya? Ya kan? Nah, jadi maksudnya kalau kita dibilang itu kan is good. Wah gini nanti ada bagi returnnya atau apa. Pertama yang mesti, kalau kita tertarik, ya kita nggak boleh negat, ya. Tapi yang kita tahu kan apa? Kita harus dananya dari mana kan? Nah itu kalau kita tahu sumber dananya clean, boleh. Kalau enggak, kita nyari masalah gitu. Nah produk sama, nutrition fact yes,
Tapi mesti tahu sumbernya dari mana. Ya. Next slide. Nah, jadi kalau kita bilang, kalau saya beli produk, yang pertama saya baca ingredient. Saya nggak baca nutrition dulu, ingredient dulu yang saya baca. Karena saya mau tahu dulu sumbernya apa, bahan apa yang dipakai. Ya. Lalu patokannya apa? Kita ngerti nggak baca ingredientnya? Ya kan? Kalau bacanya, kalau kayak apa, mighty celery kan gampang. Celery segar, ada lemon segar, udah, oh saya tahu lah itu apa gitu. Tapi kalau udah dibacanya misalnya matra dextranol atau apa gitu, nah kalau kalian nggak ngerti itu udah mesti, kalau bisa ya kita mungkin nggak bisa hindari total, kalau bisa dihindari atau sedikit ya. Jadi kenapa? Karena kita lagi order dengan industri berkembang, lifestyle yang berubah ya. Semua tuh gunakan. Jadi kalau ada kesempatan di mana kita bisa konsumsi bahan natural alami, lakukan. Ya, terutama produk yang memang bisa, seperti juices. Juices itu bisa. Tapi banyak produk lain yang kita nggak bisa. Ya, jadi kita nggak bisa hindarin gitu. Jadi kita juga nggak bisa. Kalau kita semua mau hindarin, nanti kita nggak bisa hidup. Gitu. Tapi yang kita bisa hindari. Ya, jadi pay attention to the ingredient first. Dibuatnya dari fresh, bahan segar nggak, bahan alami nggak, ada bahan artificialnya nggak, ada bahan pengawet, ada bahan pengental atau enggak. Ya, di industri itu umum, ada filler, ada gum. Kalau kalian lihat misalnya beli almond milk ya, kalian tahu almond milk yang di pasaran, yang biasa di apa box kertas gitu ya, itu menurut kalian kadar almondnya berapa persen? Yang umum? Dikit. Berapa persen? 2,5 Pak. 2,5% itu standar. Kalau yang dia udah pakai 5% itu udah klaimnya high almond. Ya, range 18%. Nah, tapi kenapa yang 2,5% itu juga kelihatannya kental? Saya sempat diklaim sama salah satu rekan direksi di grup gitu loh. Almond milk lu kalah kental katanya sama ini. Itu bilang 2,5%, tapi dia lebih kental. Iya kenapa? Karena ada gumnya. Ya, pengentalnya gitu. Jadi bukan almondnya yang bikin kental gitu. Ya. Jadi makanya kalau kalian ke kafe atau apa, kalau mau ganti alternatif tanya dulu pakainya apa gitu. Ya, jenis ininya. Kalau nggak ya ngeracunin kita gitu. Oke, next. Nah, lalu lihat production prosesnya. Ya, minimize prosesnya. Sebisa mungkin minimize, jangan yang overly cook, overly proses dengan terlalu banyak dan lain-lain gitu. Ya. Nah, yang terakhir baru kita lihat next nutrition fact-nya. Itu yang tadi dokter udah sarankan tepat sekali. Cek kadar fatnya, kadar added sugarnya berapa, ya. Lalu mungkin kalau yang calorie free ya mungkin ngecek kalori ya. Kalau saya sih apapun saya makan gitu ya, asal istilahnya worth the sin gitu. Kalau rasanya emang enak saya makan, tapi sehari-hari saya nabung gitu. Ya nabung dengan yang konsumsi yang good for you tadi gitu. Nah, jadi kalau kalian misalnya membutuhkan tadi nggak cukup buah dan sayur segar, kalian bisa consider sebenarnya range juices sebagai. Kalau yang nge-gym gimana? Yang butuh protein, kita punya smoothies high protein. One bottle bisa 30 gram protein. Nah, kalau saya dulu suka nge-gym ya, kalau nge-gym biasanya anak-anak gym itu kan maunya muscle ya. Mereka minumnya whey protein. Padahal whey protein kalau dikonsumsi begitu rasanya kayak apa? Enak. Campur air, tapi diminum, dikocok diminum gitu. Saya bilang apa nggak ada cara yang lebih enak gitu ya, lebih enak. Minum rejim coklat high jauh lebih enak. Pisang, buah, blender. Nah, terus yang mereka lupa, untuk protein itu bisa dibawa efektif ke muscle oleh darah, itu butuh karbohidrat sebetulnya. Kalau nggak efektif. Jadi sebenarnya kalau saya dulu nge-gym, saya biasanya minum jus dulu satu botol kecil, baru saya minum smoothie. Jadi saya dapat dua-duanya. Kan kita olahraga kayak tadi, 22 kilo nge-gym, itu kita releasing free radikal ya dok ya, radikal bebas kan.
Nah, kita harus fight radikal bebas tadi dengan antioksidan. Sumber antioksidan yang paling baik apa? Buah dan sayur. Kalau buah dan sayurnya susah dimakan apalagi kebanyakan itu ya cold press juices kayak Reju produk yang paling baik untuk providing antioksidannya. Oke, next. Nah, ini yang kita campaigning ya, clean label. Nggak banyak perusahaan yang berani committed ini. Sebenarnya kalau di luar negeri udah mulai gaining ground. Ya, jadi basically clean label itu adalah prinsip produk-produk yang berani bilang saya clean label itu hanya menggunakan natural ingredient. Dia nggak pernah gunakan artificial. Ya, bahkan kalau untuk jus, Reju bukan cuma natural dan fresh. Ya, kita bikin shot aja. Turmeric kita itu kunyit fresh ya. Kita nggak pakai bubuk. Ya, kunyit kencur juga gitu. Lalu kedua minimally proses kan cuma di press saja ya. Lalu non contact itu untuk protection. Dan yang ketiga harus transparan, 100% honest dan transparan semua ingredient, semua claim yang dibuat. Gitu. Nah, itu clean label. Kalau kita campaigning itu untuk orang understand ini sehingga people bisa make wiser decision untuk apa yang dikonsumsi gitu. Ya. Karena yang kita bisa jadi contoh ke keluarga, ke anak, ke relatif dekat dan lain-lain. Oke, next. Oh, ini yang tadi terbalik taruh slide-nya. Yang sugar tadi, ya. Yang tapi tadi saya udah jelasin. Jadi sugar itu bisa dibagi antara dua, intrinsic natural sama free or added sugar. Ya. Jadi it's not the same. Ya. Oke, next. Nah, ini definition dari FDA. Ya, total sugar itu adalah yang naturally present, added sugar itu yang ditambahkan termasuk cold press juices, honey dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya kalau di Amerika itu yang dilihat adalah berapa gram added sugarnya. Dan ini kalau kalian perhatikan nutrition fact, total sugar itu nggak pernah ada percentage. Kenapa? Karena nggak ada standarnya. Jadi di dunia ini nggak ada standar berapa total sugar yang dikonsumsi, nggak ada. Karena semua makanan yang kita konsumsi itu jadi sugar. Karbohidratnya, nasinya, rotinya jadi sugar, ya kan? Dan lain-lain. Tapi added sugarnya yang standar. Makanya di Indonesia itu nggak ada persentasenya. Tapi kalau lihat fat atau apa kan ada. Total fat ada berapa persen, saturated berapa, trans fat ada berapa. Ya, jadi itu bukti bahwa sangat penting bisa membedakan added and natural intrinsic sugar. Nggak terpikirkan nggak Pak, mau ngebuat produk Reju khusus untuk penderita diabetes? Penderita diabetes tergantung diabetesnya ya. Kalau kita biasanya kalau diabetesnya rada akut, kita anjurkan saran ke dokter. Cuman kalau secara general, kalau nggak terlalu akut, kan kita kan gula kita kan buah dan sayur segar. Buah dan sayur segar itu fruktosa mainly. Fruktosa itu nggak meningkatkan gula darah yang secara cepat sebetulnya, karena dia diprosesnya di hati. Nah, cuman walaupun dia proses di hati, karena dia come with antioksidan, mineral dan lain-lain, jadi dia tidak menimbulkan resiko tadi fatty liver seperti alkohol tadi. Ya, tapi kalau akut kita anjurkan konsultasi dulu. Ya, dan kalau kita ada produk yang menambahkan gula juga ya, terus terang aja. Misalnya contohnya, tapi kita transparan, kita tulis. Misalnya almond milk, itu kita ada kan, ada coconut sugar kita tambahkan, organic coconut sugar. Kita tulis organic coconut sugar. Nah, coconut sugar itu kenapa kita pilih? Karena dia low glycemic index, tidak meningkatkan gula darah secara cepat. Kita udah coba ke arah sana, tapi ya kalau akut lebih baik konsultasi ke dokter. Oke, nah ini ada beberapa tadi kita lihat beberapa, karena kita banyak sekali SKU-nya ya, yang tadi berhubungan dengan dokter Nani presentation. Kita lihat coba ingredient kita yang produk apa yang ada yang bisa help you prevent cancer selain olahraga dan lain-lain. Beetroot, ya itu ada beet dad, ada fiery beet, red rocket dan violet almond milk. Gitu. Ya, terus next, citrus. Ya, ini kan dia rich in vitamin C, folic acid, and calcium, gitu. Ya, high in phytonutrients, including flavonoids,
Itu bisa di YouGlow salah satu yang paling populer, iGlow, Golden Orange. Oke, next. Leafy greens, rata-rata produk kita gunakan leafy greens, mulai dari bayam, kale, ya, dan lain-lain gitu ya. Asian green juga salah satu most favorite juice. Kalau yang mau double, bayamnya bisa classic green. Itu ada bean-nya juga. Green Glory ada bayam dan juga ada celery-nya gitu ya. Lalu ada Dazzling Kale, Blessing Kale, dan lain-lain. Oke, next. Berries. Nah, berries tadi yang saya bilang, Tropic Joy, ya. Ini kita memang rada lambat launching strawberry juice. Kenapa? Tadi komitmennya kan harus enak dan sehat, tapi nggak harus pure, nggak boleh tambahin gula. Kita dulu berusaha lama bikin strawberry juice, nggak pernah bisa enak kalau nggak ditambahin gula. Nah, baru kita berhasil setelah kita ketemu pas campuran dengan kiwi tadi dan juga dengan apple. Dan itu very very successful. Ya. Sekaligus dapat kiwi juga. Nah, turmeric ya. Itu ada yang kalau yang nggak berani shot, ya ada yang dalam bentuk jus gitu ya. Tropic Golden dicampur glowing golden. Itu mungkin jus yang mengandung turmeric yang paling enak yang kalian bisa dapetin gitu. Tapi kalau saya sih minuminnya shot aja ya, lebih simple. One shot in the morning. Next. That's it. Itu aja ya. Thank you Leslie Kevin. Terima kasih Pak Richard. Mungkin kita naik ke atas sih Pak yuk. Mungkin kita akan langsung aja masuk ke Q&A. Dan saya juga mau tanya Dokter Nani kembali naik ke sesi Q&A. Baik, lagi teman-teman semua nih, mungkin sudah cukup mendapatkan informasi baik dari Dokter Nani dan juga dari Pak Richard. Nah, saya persilakan. Nah, langsung satu ke dokter ini, satu ke Pak Charles ya. Oke, langsung siapa yang mau bertanya? Saya persilakan, Ibu. Oke, saya turun aja nggak apa-apa. Halo, dengan siapa? Lalu ingin bertanya ke siapa? Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Stevi. Mungkin saya bertanya karena ada sangkut pautnya, mungkin bisa kedua-duanya ya. Oke, jadi pertama yang mau saya tanyakan ya dok ya, ini momennya sebenarnya pas banget dan pertanyaan ini sebenarnya sudah lama di kepala, cuman bingung juga mau nanyanya ke siapa. Jadi kita melihat dari perkembangan zaman saat ini di era milenial katanya ya, di mana banyak sekali penderita cancer, mungkin menderita cancer itu kurang lebih udah kayak menderita batuk pilek. Siapapun bisa kena cancer. Lalu saya sebagai orang awam mencoba menganalisa sendiri dengan logika saya sendiri. Oh mungkin karena sekarang populasinya gila-gilaan. Mungkin sekarang kita mau beli buah aja, even kita mau beli buah aja, yang menurut kita seharusnya buah sayuran itu adalah makanan yang sehat, tapi ternyata juga tercemar pestisida dan lain-lain. Jadi ibarat kata semua yang dulu diklaim adalah makanan sehat, untuk sekarang 80% belum tentu sehat. Menjadi pertanyaan besar gitu. Lalu ketika kita ke supermarket, kita belanja, kita mencari yang organik, yang which is harganya jauh lebih mahal gitu. Ceritanya untuk mendapatkan yang namanya hidup sehat, demi bisa menjaga keluarga dari cancer. Tapi ternyata high cost banget karena harganya tinggi banget, and then jadi berpikir lagi, apakah benar ini organik atau cuma diklaim sebagai organik? Nah ini dari segi makanan. Lalu kita mulai melihat lagi dari seputaran-seputaran kita. Kita berbicara tentang populasi ikan di lautan yang tercemar dengan beragam sampah plastik. Saya salah satu orang yang keras sebenarnya campaign tentang itu sebenarnya. Artinya hampir semua yang kita konsumsi itu tidak ada lagi yang sehat. Mahal iya. Gitu. Jadi cuma tergantung label. Lalu saya melihat tadi Rejuve menjelaskan bahwa semua buahnya itu benar-benar pokoknya kita live happier gitu kan. Dari tadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana di momen yang seperti sekarang ini kita masih bisa dari Rejuve khususnya bisa menemukan buah yang benar-benar atau sayuran yang menggaranti bahwa ini tuh benar-benar steril.
Dan mungkin bagaimana cara kita menyikapi dan mengamankan hidup kita dengan kondisi yang sudah searjun ini. Terima kasih. Terima kasih, saya minta tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Saya persilakan mungkin kepada dokter dulu. Mas Devi, makasih pertanyaan. Satu tapi ABC. Oke. Terkait tadi healthy lifestyle itu sering ditengarai mahal gitu ya, karena ini aja perubahan lifestyle itu yang tadinya isi makanannya cuma karbohidrat harus berubah jadi sayur sama buah, sementara kita konsumsinya jarang banget. Sorry kalau misalnya saya salah, tapi saya hanya merubah lifestyle menjadi mengisi porsi sayur dan buah itu butuh contoh. Jadi di keluarga itu kalau tidak diberi contoh tidak akan pernah bisa. Kalau tidak pernah di-serve buah dan sayur, mereka nggak akan pernah makan. Tadi polusi semakin tinggi, zat oksidan semakin tinggi, banyak zat radioaktif juga semakin tinggi. Jadi selama tadi kan faktor risiko ada dua, ada yang non modifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Salah satu modifikasi adalah merubah lifestyle, termasuk di sini pemilihan bahan makanannya. Kalau pemilihan bahan makanan itu sebenarnya, kalau misalnya seperti tadi Pak Richard bilang, hobi itu sekalinya banyak. Nah, kalau sudah bisa memilih organik, kalau dari grade-nya organik itu memang yang paling tinggi. Cuma biasanya komunitas atau orang-orang yang sudah bisa memilih organik berarti lifestyle yang lainnya harusnya juga sudah berubah, karena tadi kembali yang bisa menurunkan angka risiko kanker tidak hanya dari faktor makanan, gaya hidup itu yang lainnya kan banyak, dari makanan, mengembalikan berat badan optimal, aktivitas fisik. Kalau hanya satu saja pemilihan makanan saja yang diadopsi tetapi berat badan tetap tinggi, aktivitas masih sedentary, berarti risikonya juga tidak seperti yang kita harapkan. Kembali tadi pemilihan bahan makanan, terkait dengan kita bagaimana cara memilihnya, kalau saya merekomendasikannya, anggaplah yang beredar saat ini adalah yang sesuai dengan clean label. Kita berharapnya clean label, jadi organik atau yang minimal pestisida. Kalaupun jadi ada dua kan, organik dan konvensional seperti itu. Konvensional yang masih menggunakan segala macam, kita usahakan membersihkan seoptimal mungkin. Memilih mulai dari pemilihan sayurnya, mungkin kalau organik ya sudah kita percaya organik, kita bersihkan, tetap bersihkan. Kalau yang konvensional, pilih kemasan yang masih baik, tidak bocor, tidak layu, kan? Karena masanya masih berbeda. Kemudian cara pembersihan juga berbeda, berulang-ulang kali mencuci tidak. Jadi memang meal prep itu memang membutuhkan effort. Jadi membersihkan dengan air mengalir, membersihkan secara helai demi helai, itu memang membutuhkan edukasi yang agak-agak sedikit serius. Jadi kalau memang kita masih bisa membelinya yang konvensional, berarti kita cara membersihkannya atau cara pemilihannya yang harus lebih selektif. Kemudian tadi misalnya ikan, patokan saya adalah patokannya atau rekomendasinya pilih jenis laut, makanan laut yang dia cenderung sebagai biasanya kalau polusi itu di bagian atas, jadi pilih yang lebih dalam, karena biasanya polusi seperti misalnya kerang, timbalnya banyak sekali, jadi jangan yang pilih seperti itu, jadi pilih yang hidupnya itu yang lebih dalam. Cara pembersihannya juga berbeda-beda, jadi cara pembersihannya juga berbeda-beda. Kan? Jadi mulai dari pemilihannya yang ikan yang lebih segar,
Kemudian kalau misalnya kita membeli di supermarket sudah dalam kemasan frozen juga harus diperhatikan gitu. Jadi jawabannya adalah seoptimal mungkin menurunkan atau memodifikasi faktor-faktor risiko yang masih bisa dimodifikasi. Sama satu lagi air yang katanya sekarang bahwa ternyata hampir seluruh air di Indonesia itu terkontaminasi sama tinja. Nah, kayak gitu. Itu yang sekarang lagi diangkat dong. Kalau kita hubungannya sama tinja berarti kita bicara tentang Escherichia coli. Kalau kita bicara tentang kontaminasi feses tinja yang ada di air, harusnya yang menjadi PR adalah misalnya kita pakai air resapan atau air pump, seharusnya sudah screening. Jadi kalau saya di rumah sakit di instalasi itu selalu memeriksa sediaan itu, jadi air dari sediaan minum, air sediaan cuci, air itu dengan adakah timbalnya, adakah Escherichia coli-nya, adakah pseudomonasnya. Nah, itu menjadi faktor penting karena itu yang kita sajikan di pasien-pasien. Kalau untuk pemakaian di rumah itu agak jadi PR. Ya, kita mau tidak mau menjadi PR untuk pump atau air juga masih bisa kita cek secara mandiri karena belum ada komunitas atau lingkungan sekitar yang memeriksa kandungan apa yang ada di air yang saat ini dikonsumsi. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih dokter, luar biasa. Saya persilakan Pak Richard untuk menjawab. Kalau dari sisi kita, ya itu benar yang tadi Mas Devi bilang ya. Makanya kita sangat strict pada saat pemilihan vendor, yang QC pemilihan material. Kalau organik kita butuh certification, dan certification ini yang diakuin BPOM. Ya, jadi udah pasti dia 100% sertifikat organik. Nah, tapi di Spandet kita sebenarnya benar-benar fokus banget terhadap proses persiapan, pembuatan dan pembersihan raw material sampai jadi jus. Kita berada di industrial estate di mana airnya itu udah standar pump. Tapi air itu kita olah lagi. Kita punya water treatment sendiri. Juga plus dengan UV. Jadi sebenarnya air yang kita udah tambahin water treatment UV ini udah bisa diminum. Jadi kasarnya itu kita gunakan air minum untuk mencuci. Ya. Jadi pasti aman. Dan bahkan kita pakai gunakan itu air minum yang chlorinated untuk benar-benar healing dan removing bakteria dan juga remaining pestisida yang ada. Lalu setelah itu kita rinse ya, airnya itu dingin juga ya. Kita jaga kesegaran, air itu dingin 5 derajat kalau yang untuk cuci gitu. Lalu ruangan kita juga dingin 10 derajat ya. By the way, kita sebenarnya sering open house ya. Kalau kita menganut honesty transparansi itu kita banyak kadang-kadang dulu sebelum community bisa datang lihat sendiri untuk bukti, jadi bukan cuma omongan kita doang gitu. Nah, setelah kita chlorinated water gitu ya, pakai bubble mesin sehingga semua bersih, kita rinse dia 3 kali dengan air reverse osmosis, air murni. Nah, sehingga bahkan kalau kayak nanas ya, nanas itu kita cuci dengan kulit-kulitnya. Jadi kalau nanas itu setelah dicuci dengan kulitnya, mau makan sama kulit-kulitnya bisa. Kita sebenarnya pernah buktikan nanas itu kita jus sama kulitnya, kita minum. Dan untuk informasi kalian, kalau di luar negeri kayak di Amerika, jus nanas itu jus sama kulitnya ya. Orang bule malas dia motongin itu. Cuman karena kita udah mulai tanpa kulit, akhirnya kita nggak jadi. Tetap kita kulitin dulu, baru kita jus nanasnya. Tapi itu hanya untuk mendemonstrasikan jaminan kebersihan yang ada. Dan fasilitas kita kan juga HACCP certified. Jadi dan plus last defense kita masih ada SPP teknologi. Ya, jadi repot memang persiapan Bu Dokter ya gitu. Jadi makanya kalau nggak mau repot ada reju. Oke, menambahkan ya Pak. Jadi gini. Kalau tadi antara organik dan konvensional, sebetulnya kalau dari penelitian evidence base-nya itu kalau hanya organik, kita mengonsumsi makanan organik yang sudah mahal, tetapi lifestyle lain tidak berubah, tetap
angka kejadiannya tinggi. Jadi kalau misalnya kita sudah memutuskan, oh iya mau organik nih, jadi ya semuanya juga harus berubah. Lifestyle-nya berubah, termasuk tadi penyiapan makan, meal prep-nya itu juga butuh PR. Gitu kan? Kayak misalnya nanas, sikat dulu bersih-bersih. Kita kan kadang-kadang males ya sikat nanas. Kotor langsung dipotong. Padahal sebetulnya caranya adalah sikat dulu bersih, semuanya sampai semuanya bersih baru dipotong. Mencegah apa? Mencegah pestisida, bakteri itu transfer dari pisau ke daging nih. Jadi jangan anggap kalau misalnya kita motong buah ya udah nggak usah bersih-bersih, toh buahnya akan kebuang. Salah. Sikat dulu bersih buahnya, kulit buahnya potong supaya mencegah transfer bakteri. Potong mangga gitu kan, potong mangga ini udah gitu dibalik, tangan yang bekas megang kulit pegang daging. Oke, menjawab pastinya ya, Bu menjawab ya. Terima kasih banyak, mungkin terima kasih. Dan itu dia kayaknya Q&A-nya. Satu saja tidak apa-apa ya, karena ternyata panjang dan juga detail ternyata ya. Baiklah, seperti tadi kita sudah janjikan nih ada shot challenge. Wah, saya persilakan mungkin bisa berdiri, Bu Dokter dan juga Pak Richard. Jangan yang selfie. Oke. Nah, shot challenge ini untuk 5 orang. Silakan langsung, udah ada 2 orang tadi yang daftar ya. Ini akan mendapatkan e-voucher Rejuv sebesar Rp100.000. 5 orang aja ya, 1, 2, 3. Ayo 5 aja, 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, oke. Ini kencur. Ada kencur, ada kunyit. Nah, Bu Dokter mau ikutan? Bu Dokter mau ikutan? Kita 2 lagi. Yang kuning ya? Yang kuningnya kunyit atau kencur nih? Kunyit. Kalau Kunyit ya? Kalau Pak Richard terasa apa nih Pak? Mau juga ikutan Pak? boleh. Boleh, rasa apa Pak? Kunyit juga semua ya? Kunyit berarti 2 ya? Sebentar, belum. Nah, sabar. Kita shot bareng-bareng ya? Cheers dulu boleh. Belum ya? Sabar ya, bareng-bareng ya. Oke, mungkin biar videonya agak bagus, agak mundur dikit. Ya. Oke.